Semua bahannya ini tinggal ditumis-tumis aja sampai bener-bener harum. Setelah itu aku mau masukin tauge. Ini togenya aku masukin pakai corong merah kayak gini. Tujuannya biar togenya takarannya pas gitu ya guys. langsung kena kasih kasih itu, bukan kena pakai. Everybody sing a song, do da do da. While everybody sing a song, oh do da day. Everybody sing a song, do da do da. While everybody sing a song, oh do da day. Oh do da day, oh do da day. While everybody sing a song, oh do da day. Oh do da day. Alright my gengs, my boy, welcome back with me Renali Gil. Bagaimana kalau kalian di video kali ini my gengs, kita akan melihat ini video tutorial memasak ya. Bingung harus melihat apa? Lebih baik kita melihat tutorial memasak ya. Langsung saja kita jump into it. Hai guys, papa mertuaku lagi panen telur nih. Karena kemarin mama mertua ketahuan masakin buat boyfriendnya. Papa mertua juga gak mau kalah nih guys. Papa mertua pengen dimasakin juga buat girlfriendnya. Ya udah yuk kita langsung masak aja. Yang pasti bahannya ada telur, sawi yang udah aku rebus sebentar, irisan cabe, sosis, juga bawang daun. Daun bawang. Apa sih yang benar? Kadang-kadang bikin aku bingung. Jadi ini daun Anda bawang sendiri atau yang bingung masa daun bawang daun. Kalau di tempat kalian ini namanya apa sih? Ya udah lanjut daripada pusing mikirin itu. Bahan selanjutnya ada dada ayam. Lalu aku iris-iris seperti ini. Jangan sampai putus dan benar-benar harus konsentrasi. Kalau bisa jangan ngedip sekalian, karena kalau ngedip bisa-bisa tangan kamu atau jari kamu bisa kena irisan juga. Ih, serem banget kan? Setelah itu dada love-nya kita cincang-cincang kayak gini sampai benar-benar halus. Lalu kita tuangkan ke dalam cetakan kayak gini. Tunggu. Kalau dicincang halus, kenapa ente buat love tadi? Hah? Kenapa susah-susah buat love ketika di akhir harus dihancurkan? Sampai semua cincang ayamnya habis. Lalu kita padatkan dengan cara ditekan-tekan seperti ini biar nantinya berbentuk kayak loyang ini. Setelah rapi dan padat, di atasnya aku beri topping wortel kayak gini. Untuk bahan selanjutnya ini aku gunakan es batu yang diketuk-ketuk sama bebek kayak gini. Lalu kita tuangkan es batunya pada cobek. Kemudian kita tata sawi di atas wajan dan aku akan merebusnya menggunakan es batu bertujuan agar tetap segar. Biar sekalian aku masukin juga bumbunya. Nah ini kebetulan wortel sisa tadi aku masukkan bersama daun bawang, merica, garam, juga penyedap. Papa mertua bilang yang tadi udah dicetak juga harus dimasukin ke sini guys. Astaga naga. Tutorial memasak tidak, tutorial membuat emosi. Jangan lupa ditusuk-tusuk seperti ini, kemudian kita ratakan. Ternyata semua di tengah dicampur. perjalanan masak aku tuh berubah pikiran. Yang tadi itu ya apa? udah bahan yang pertama aku buat juga aku masukin aja ke Dicampur, sini. Lalu semua dihaluskan sampai Gimana ya? tercampur merata. Kembali ke rebusan sawi, ini udah setengah matang, saatnya Rebusan diangkat. es Meski batu, batunya bayangkan. udah cair, ini tetap seger loh. Untuk step selanjutnya ini adalah bagian yang paling menyenangkan. Kita tata gilingan daging di atas sawi kayak gini. Kemudian kita gulung-gulungkan dan untuk ujung-ujungnya ditutup rapih kayak gini biar nanti hasilnya nggak keluar-luar saat dikukus. Lakukan berulang sampai semua bahan dan adonan yang ada di sini habis. Untuk pemasakannya di sini aku akan kukus selama 15 sampai 20 menit gitu. Selagi nunggu matang di sini aku juga akan buat sausnya. Nah, Kita ini saus, tumis oke. bawang Ini bombay sudah mulai dan normal ya. bumbu merah yang tadi aku rebus bersama sawi. Lalu kita tambahkan penyedap, gula, saus cabai, saus tomat, saus tiram. Tambahkan juga sedikit air dan garam, diaduk. Jangan lupa tes rasa. Ini dia cara penyajiannya seperti ini. Katanya girlfriendnya papa mertua tuh doyan banget pedes. Ya udah di sini aku cabenya banyak banget. Selamat mencoba.
Nah, itu endingnya kayaknya happy ending ya, walaupun memang sedikit membuat amarah saya membara-bara ini, bara-bara bere-bere ini, oke? Hari ini aku mau bikin menu spesial buat Oke. anak dari kakak iparnya mama mertua. Pertama-tama aku mau Oke, ceplokin telur. dulu sekitar 4 butir telur. BTW di tempat kalian harga telur lagi berapa guys? Kalau di Cirebon harganya ada 29.000 gitu per kilonya. Setelah itu aku mau masukin bawang merah, terus aku masukin juga cabai merah, dan aku Cabai merah. masukin bawang putih. Ini semua bahannya udah aku iris-iris ya. Setelah itu diaduk sampai kecampur merata dan lapar, sampai menggumpal lapar. seperti ini. Kalau udah mulai menggumpal, sekarang aku mau ganti wajan. Setelah itu wajannya aku kasih minyak goreng, terus aku masukin lagi nih sisa dari bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah yang tadi sudah dipotong-potong. Semua bahannya ini tinggal ditumis-tumis aja sampai Tumis. bener-bener harum. Setelah itu aku mau masukin tauge. Ini togenya aku masukin pakai corong merah kayak gini. Tujuannya biar togenya takarannya pas gitu ya guys. Package. langsung kena kasih ke situ, bukan kena pakai. Setelah Kretek itu, ini. setelah semua togenya masuk, kita aduk-aduk sampai semua togenya ini kecampur merata dengan bumbu dan sampai agak layu gitu ya. Setelah mulai agak layu, sekarang masukin telur yang Oke. tadi sudah diorak-arik dan sudah menggumpal, lalu Masukkan telur campurkan ya. dengan toge, dan kalau semuanya udah kecampur, sekarang Uru masukin taruh tahu kuning yang sudah lapar. digoreng. Lanjut yuk, sekarang tinggal dibumbuin aja pakai kaldu bubuk dan juga lada bubuk. Terus di sini aku tambahin sedikit saus tiram. Wih, Terus tinggal lapar. diaduk lagi aja deh. Ya ampun, dari tadi menunya aduk-aduk terus ya guys. Sekarang aku lanjut aja ke step berikutnya. Aku masukin Pakai cucunya ikan tapis. paus ke dalam minyak yang udah aku Bayangkan panasin. pakai tapis Goreng sampai ikan. cucunya ikan pausnya ini matang. Setelah itu angkat lalu tiriskan. Setelah itu aku mau goreng juga bawang merah, bawang putih, terus cabai merah besar. Aku masukin juga cabai rawit hijau. Terus aku masukin 1 buah tomat hijau. Setelah semuanya layu, ini tinggal diangkat aja, dan kalau udah diangkat jangan lupa dihaluskan dulu. Setelah halus, masukin ke dalam minyak yang udah dipanasin, terus diaduk sampai semuanya tuh wangi dan matang. Kalau udah mulai Tuhan, dia matang, kerja 2 kali. Dia goreng tadi semua. Dia sehalus pun dia goreng. Saking bagusnya produk dari Scarlett ya, dan botol yang ini sudah habis ya, ini untuk body lotion sudah habis, dan saya sudah pesan yang satu ini dan sudah seperempatnya sudah habis, karena memang produk-produk dari Scarlett apalagi body lotionnya ini dapat melembabkan kulit, melindungi kulit dari sinar UV, dapat mengangkat sel-sel kulit mati dan membuat kita awet muda. Memang harum, karena produk dari Scarlett ini sudah sangat cocok untuk semua jenis kulit. Jadi for kalian ya, buat kalian cewek-cewek ya yang ingin merawat kulit, yang ingin merawat badan ya. Jadi buat kalian cewek-cewek yang ingin merawat kulit, merawat badan ya, dan kulit menjadi tampak lebih sehat, pakailah produk dari Scarlett ini karena sudah terbukti bagus untuk semua jenis kulit ya. Silakan beli produk-produknya di reseller-reseller terdekat atau di toko-toko online, dan lanjut ke video selanjutnya. masukin daun jeruk. Salah guys, daun jeruknya belum masuk. Sekarang masukin dulu bumbu, ada kaldu Kambuh bubuk COVID dan juga nonton sedikit dia ya. gula pasir. Terus aku masukin nih daun jeruknya baru nongol deh. Terus masukin juga cucunya ikan paus yang tadi sudah digoreng. Masuk lagi ke step berikutnya. Sekarang aku mau bentangkan daun pisang, terus dikasih nasi yang udah dikasih aroma daun jeruk gitu. Terus aku kasih daun kemangi, aku kasih juga cabai rawit domba. Terus ini tinggal ditusuk aja pakai tusuk gigi. Oke. Kunci sampai semua ujungnya tuh tertutup rapat. Setelah itu digunting Oh, biar dia makin jadi kalau rapi, dimanapun ini karena seperti ini nanti kan lalang. buat keluarganya mama mertua ya guys. Jadi harus bener-bener rapi banget. Setelah itu dikukus, dan kalau udah selesai dikukus, sekarang tinggal Tunggu sabar, dipanggang. ini dari captionnya pun ini sudah membuat otak meledak ya. Ini captionnya, bikin menu spesial buat anak dari kakak iparnya mama mertua. Apa itu? Seperti judul film bokep Jepang ya. Panggang aja di atas wajan yang datar kayak gini, atau kalau mau pakai bara api Habis juga kukus boleh dia banget ya. panggang. Udah jadi deh, semoga circle dari keluarganya mama mertua suka banget sama masakan aku yang satu ini. Selamat mencoba Tapi kelihatannya resepnya. enak Semoga sih, resep walaupun kali memang ini prosesnya seperti beda-beda debu. waktu aku kecil
kecil sering banget dibikinin menu ini sama ibunya besan mama mertua. Udah ada labu Ibunya besan mama mertua. Apa itu? Pakai es kuning, batu. aku siram pakai es batu, lalu pakai garam laut dan ditusuk-tusuk kayak gini. Ini tusuk-tusuk Nah, kalau ini udah fungsinya ditusuk-tusuk, apa? kita diamkan, lalu kita siram pakai air panas mendidih. Nah, Siram pakai air panas mendidih dari pakai es. kalau udah kayak gini, lanjut aja nih, tusuk giginya kita cabutin satu persatu ya. Selanjutnya, apa? ini Untuk labu apa kuningnya tusuk gigi? kita belah ya. Nah, kalau udah dibelah, lalu aku mau bersihkan, kemudian kita potong-potong. Ini kita potong dadu aja ya. Kalau udah dicuci bersih, ini labu kuningnya kita kukus selama kurang lebih 10 sampai 20 menit. Nah, kalau udah matang kayak gini, lanjut aja nih labu kuningnya kita becek-becek sampai halus. Oke. Nunggu labunya dingin, aku mau siapkan tepung ketan, kita saring kayak gini, lalu tambahkan juga tepung tapioka. Nah, kita saring-saring biar lembut seperti sutra. Kalau udah kita pipihkan atau kita ratakan seperti ini, lanjut kita parut pakai parutan kayak gini. Nah, Parut kalau udah untuk- diparut-parut kayak gini, kita aduk-aduk sampai Iya. semuanya tercampur merata. Parutnya. Lalu Untuk apa taburi nih? dengan suiran daun pisang. Kalau udah kita pindahkan ke wadah kayak gini atau wadah baskom. Nah, kalau udah ini daun pisang tadi kita pungutin satu persatu. Lanjut aja, ini labu Habis daun pisang ditaruh. Diambil. kuningnya udah dingin, kita masukkan, kita campur ke dalam tepung ketan Tepung. tadi ya. Nah, kalau Ya. udah masuk semua, kita uleni di sini, kita uleni sampai benar-benar kalis. Kalau udah kalis kayak gini, aku mau pipihkan di roll-roll kayak gini ya. Kalau udah pipih, lanjut aku mau cetak bunga kayak gini biar Oke. lucu gitu. Nah, ini Oke. udah dicetak. Ini samping-sampingnya yang nggak kepake, kita sisihkan dulu. Nah, ini dia bentuk bunganya. Setelah itu kita susun meninggi kayak gini. Selanjutnya aku belah jadi 4 bagian kayak gini, gunanya untuk mempermudah pembentukan bulat-bulat kayak Aduh, gini. Tuhan, akhirnya setelah dibentuk bunga, dibentuk bulat-bulat. Kita mau makan nih, Mike. Lakukan berulang sampai Kaget anjing. adonan habis ya dibulatinnya. Lanjut aja nih, aku mau masukkan gula merah yang udah diiris-iris, tambahkan daun pandan dan siram pakai air secukupnya. Diaduk-aduk sampai gulanya larut ya. Kalau udah mendidih, baru deh kita cemplungin satu persatu bulatan yang udah kita bikin tadi. Diaduk-aduk sampai rata ya. Kalau udah mendidih biar mengental, aku tambahkan larutan tepung tapioka. Diaduk-aduk sampai mengental. Tapioka dia pakai larutan tapioka. Kayak gini ya. Lanjut aja nih, aku mau bikin kuah santannya. Udah ada santan cair, tambahkan daun pandan, tambahkan garam, kita aduk-aduk, tunggu sampai mendidih ya, lalu kita sajikan. Nah, ini udah jadi nih, lalu kita siram Akhirnya. pakai kuah santan. Memang menonton dia ini memang seperti cobaan dari Tuhan ya. Memang sakit di awal tapi di ending bolehlah ya, semua akan indah pada waktunya. Ada cahaya terang di lorong goa yang gelap. Ya, mungkin begitu saja video saya untuk hari ini. Sebenarnya melihat tutorial masak, tapi ini tutorial untuk menahan emosi saudara-saudara. Sampai jumpa, see you in the next video. Dadah.